Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah najan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyatin Allah yursilu mithla thawaba qiraatina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina wa fi muqaddimatihim syekhuna muallim Syekh Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim bid darain wa fi niyati aidan an Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina wa yubarikuna fi hadzal syahril karim ala hadhihi niyyah kullal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, wabil khusus sahibul majlis, keluarga muallim Syafi'i Hazam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 18 Ramadan 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat melanjutkan pengajian baca buku Nuzhatul Fikri fi Subhatiz Zikri yang disusun oleh Al-Alimul Alamah Al-Lebnawi. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah tambahan di bulan suci Ramadan. Allah ampuni dosa-dosa kita serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Ini Rabbal Alamin. Halaman 36. Al-Faslu Sadis, pasal yang ke-6 tentang kalau kemarin dalil-dalil kebolehan memakai tasbih. Nah, kalau sekarang bidab isyubahil waridatil ba'isati ala kubhit tikhozis subhati. Pasal ke-6 menyatakan tentang dab isyubah, sanggahan, penolakan, sanggahan, syubhat. Nah, apa syubhat? Tuduhan-tuduhan, sanggahan terhadap tuduhan-tuduhan al-waridah yang datang. Tuduhan-tuduhan yang datang dari siapa? Dari orang yang tidak setuju pakai syubhat. Ini sanggahan kita, artinya sanggahan jawaban. Jawaban sanggahan terhadap syubhat-syubhat, tuduhan-tuduhan yang enggak benar gitu. Tuduhan-tuduhan yang salah al-waridah yang datang, al-ba'itsah yang mana tuduhan-tuduhan itu membangkitkan menyebabkan menimbulkan kubhi, menimbulkan orang anggap kalau pakai tasbih itu perbuatan jelek, perbuatan bid'ah, perbuatan jelek. Nah, itulah tuduhan-tuduhan. Nah, bagaimana ulama menjawab terhadap tuduhan itu, tuduhan yang membuat pemahaman orang kalau pakai syubhat itu perbuatan yang bid'ah atau yang jelek. Minha. Nah, mana sekarang kita ingin tahu tuduhan itu bunyinya seperti apa gitu. Tuduhan-tuduhan itu bagaimana bunyinya? Di antara tuduhan itu begini. Annahu minha annahu lam yakun fi ahdin nabawi. Maka tasbih itu enggak ada waktu zaman Nabi. Nah, ini
ya, pakai subha nggak pernah ada waktu zaman Nabi. Nah kalau memang nggak ada waktu zaman Nabi, nggak ada yang ngerjain, fayakunu bid'atan. Oh, oleh karena itu pakai tasbih apaan jadi? Bid'ah. Nah, sedangkan kullu bid'atin dolalah. Sedangkan Nabi bersabda kullu bid'atin dolalah. Nah itu kan tuduhan. Nah kalau nggak dijawab oleh ulama, nanti orang yang dengar ini percaya. Oh kalau begitu benar, nggak boleh kita. Nah apa jawaban ulama terhadap tuduhan tersebut? Nah jawabannya nih. Nah, namanya kan orang ngaji supaya tahu. Nah, kalau kita nggak ngaji kita nggak tahu. Ya. Jawaban ulama, ya, terhadap tuduhan itu. Kata ulama, annal bid'atal lati hukima 'alaiha bid-dalalah hinnama hiya al-bid'atu syar'iyyah. Nah, bid'ah yang hukima, bid'ah yang divonis, ya. Bid'ah yang divonis atasnya dengan vonisan sesat, itu yang divonis oleh Nabi maksudnya. Bid'ah yang divonis oleh Nabi dengan vonisan, dengan hukuman yang sesat. Nah, itu enggak semua bid'ah, itu bid'ah asy-syar'iyyah. Bid'ah yang menurut syar'i. Apa itu yang menurut syar'i? Bid'ah yang menurut syar'i, bukan bid'ah yang menurut, ya, pikiran mereka. Bukan bid'ah yang menurut pikiran mereka, tapi yang dimaksud bid'ah di sini bid'ah mana yang dicela? Apa itu? Nah, malam yujad fil quruni salasati. Bid'ah yang syar'i adalah bid'ah yang belum ada pada dua generasi. Ya. Bid'ah yang belum pernah dilakukan pada 3 generasi. Ya, maksudnya kurun ini bukan 3 abad, 3 generasi. Generasi siapa? Generasi sahabat, generasi waktu zaman Nabi, generasi sahabat, dan generasi apa? Nah, ya. Kalau seandainya 3 generasi ini dari mulai Nabi, waktu zaman Nabi belum pernah ada yang ngerjain. Waktu sahabat belum ada. Sahabat habis, ada tabi'in belum pernah. Nah setelah itu baru generasi berikutnya baru ada. Nah baru dikatakan apa? Nah, tuh. Itu bid'ah menurut syar'i begitu. Nah kemudian ada lagi, ya, walam yadulla alaihi dalilun. Nah sekarang seandainya bid'ah itu timbulnya setelah generasi ketiga, itu pun belum tentu bid'ah. Ya, belum tentu apa? Bid'ah. Setelahnya 3 generasi, nah kemudian ada lagi tidak ada dalil. Tidak ada dalil, tidak ada dalil yang 4. Apa dalil 4? Nah, dalil dari Quran, hadis, ijma, dan seandainya waktu zaman Nabi belum pernah dilakukan, sahabat belum pernah, tabi'in dilakukan, nggak ada. Dilakukannya setelah masa yang 3. Tapi ada dalilnya, ya, ada dalil, baik dalilnya secara umum atau dalilnya secara khusus. Kalau ada dalilnya, walaupun dilakukan sesudah generasi 3 pun tidak dikatakan apa? Nah, ya. Jadi syarat bid'ah itu yang pertama belum pernah dilakukan waktu zaman Nabi, sahabat, dan tabi'in. Yang keduanya, ya setelah zaman yang 3 tadi tidak ada apanya? Dalil. Ya, baik itu dalil secara khusus atau secara baru dikatakan apa itu? Kama haqqaqtuhu fi risalati. Seperti telah aku terangkan makna bid'ah tersebut dalam bukuku Iqamatul Hujjah alal annal iksara fit ta'budi laisa bid'ah. Nah, ini salah satu karangan beliau ini, Laknawi. Ada bukunya kecil. Insyaallah nanti kita baca lagi nih. Iqamatul Hujjah ala annal iksar fit ta'bud laisa bid'ah. Ya. Iqamatul hujjah, arti iqamatul hujjah, dalil-dalil bahwa orang banyak ibadat nggak termasuk apa? Bid'ah. Dalil-dalil, karena mereka nganggap kebanyakan ibadah bid'ah. Ini dalil-dalil bahwa banyak ibadat bukan termasuk apa? Nah, di sana beliau nerangin apa artinya bid'ah gitu, panjang lebar. Kalau di sini kan keterangannya hanya sebentar aja.
Nah sekarang kita kembali kepada julu kita. Apa itu? Maka apa? Wattikhazu subhati wa adil al-kari bidzalika laisa kadzalik. Nah, ya kita menggunakan tasbih dan menghitung zikir dengan apa? Dengan tasbih tidak termasuk apa? Bid'ah. Kenapa enggak termasuk? Karena waktu zaman Nabi ada yang melakukan. Waktu zaman sahabat ada yang melakukan. Ada waktu zaman tabi'in ada yang melakukan. Kemudian apalagi ditambah lagi dengan adanya dalil-dalil. Walaupun dalil itu tidak secara khusus. Oleh karena itu memakai bid'ah tidak dalam kategori apa? Memakai tasbih tidak dalam kategori apa? Bid'ah. Nah ini dia. Mana itu waktu zaman Nabi dilakukan? Nah ini nih. Satu, ya. Kenapa pakai tasbih nggak termasuk bid'ah? Yang kita maksud tadi, pertama karena apa? Dalalatu ahadits mutlak adi ala jawazihi. Dalalatu ahadits, dalil-dalil banyak dalil-dalil dah, ya. Ya, banyak dalil-dalil mutlakul adi apa? Ngitung secara dalil-dalil yang udah disebut kemarin tuh menunjukkan ya umumnya ngitung atas hukum apa? Boleh menghitung atas umumnya ya itu. Boleh apa? Boleh umumnya ngitung. Boleh umumnya. Kenapa dikatakan boleh umumnya ngitung? Sebab kalau orang ngitung itu bukan hanya pakai tasbih, pakai ujung jari. Kan pakai jari, pakai apa tuh? Pakai kerikil itu. Nah, jadi berarti kalau begitu kan ada dalilnya. Kecuali nggak ada dalilnya. Dalilnya dari Nabi, dari sahabat dan tabi'in yang melakukan secara umum. Nah, ini menunjukkan bukan bid'ah. Yang kedua, kenapa bukan bid'ah? Faliwujudi nazirihi. Karena adanya orang yang melakukan. Siapa itu? Abu Hurairah kemarin tuh. Kan Abu Hurairah dia punya tali. Ya, yang dibungsal-bungsal. Ya. Tuh. Nah, sedangkan Abu Hurairah kan sahabat. Nah, kecuali kalau waktu sahabat lah nggak ada yang ngerjain. Nah, sahabat sendiri ngerjain Abu Hurairah. Ya. Wujudi nazirihi anabirah dan lainnya itu. Jadi bukan hanya Abu Hurairah, lainnya juga pernah ada selain Abu Hurairah. Yang ketiga, kenapa nggak bid'ah? Liti khazil Hasan al-Basri. Hasan Basri, imam tabi'in pakai tasbih. Wa fi ahdi sahabah dan pada waktu zaman sahabat. Jadi Hasan Basri ini orang yang jumpa sama sahabat, makanya dikatakan dia apa? Tapi kalau dia pakai tasbih diomelin sama sahabat. Nah, baru dikatakan apa? Nah, ada sahabat diem aja. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat, Masya Allah. Yang keempat nih jawabannya. Fali tahsinin Nabi. Nabi sendiri tahsin atau tahsin, ya, mengakui gitu. Dari takrir kan. Nabi kita mentakrir, takrir itu tahsin. Ya, ada perempuan tuh, ada perempuan pakai tasbih. Kata Nabi, maukah kamu aku kasih tahu cara menghitung yang lebih afdal? Lalu memang apa tuh? Zikir yang kamu baca tidak mempunyai bilangan khusus. Yang paling afdal pakai apa? Pakai subhanallah sebilangan. Kan gitu kemarin tuh. Jadi kan Nabi menunjukin yang lebih afdal, bukan artinya Nabi bilang jangan pakai itu. Lebih baik begini, bukan lebih yang benar begini gitu. Kalau ini kan bukan yang benar. Yang lebih baik. Nah, berarti kalau yang lebih baik nggak usah dihitung-hitung, bukan berarti dilarang orang menghitungkan mafhum gitu. Jadi Nabi kita sendiri apa? Ya, membenarkanlah ittikhazihi ala ahadil ihtimalain fi di dalam katanya tuh, ya. Ni'mal mudzakiri subhatu. Kan Nabi bersabda apa? Ni'mal mudzakiri apa? Subhatu, sebaik-baik yang mengingatkan kepada Allah apaan? Subah. Kenapa dibilang ittihad ihtimal? Karena ada dua arti. Ada yang mengartiin subah itu pakai tasbih, ada yang mengartiin subah itu sholat.
Tuh, salah satu penafsiran subha pakai tasbih. Ada lagi yang artiin bukan tasbih apaan? Sholat. Jadi sebaik-baik yang mengingatkan kita sama Allah sholat. Yuk, jadi kalau ente lagi lupa sama Allah ngapain? Sholat. Ada arti yang pertama tadi. Ya, sebaik-baik yang ngingetin ente apaan? Nah, jadi kalau ente megang tasbih gitu, ente lagi lalai megang tasbih. Ada tasbih nih. Nah, gitu. Nah, jadi yang semula ente lalai gara-gara ada tasbih di tangan ente jadi apa? Nah, bisa juga diartikan seperti itu. Masya Allah. Yang kelima, jadi ulama kita banyak jawaban. Liwujudi tajwiz dzalik min Nabi membolehkan. Nah, dari mana membolehkan itu? Kalau yang tadi kan membenarkan. Nabi membolehkan dari mana? Ada sahabat yang ngimpi kemarin tuh. Fil manam, ya. Ada sahabat yang ngimpi, ya. Ngimpi, ya. Dia pakai tasbih. Nah, Nabi datang. Ya. Gitu, Nabi enggak ngomelin. Kemarin kan udah disebut tuh ngimpinya. Ya. Nah, kenapa hadis ngimpi dijadikan dalil? Karena apabila ada orang yang ngimpi ngelihat Nabi, berarti mimpi hak. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mungkin bisa diserupai oleh setan. Cuman tergantung dari yang ngimpi ini. Iya, kita periksa dulu orang ini. Baik. Nah, apakah udah 5 itu ada lagi? Wa biwajhin akhar. Ada lagi dalil berikutnya. La syubhata fi wujudiha fi adi sahabah. Tidak diragukanlah ya keberadaan tasbih pada waktu zaman sahabat tabi'in min ghairi nakir minhum. Satu pun di antara mereka enggak ada yang mengingkari seseorang yang memakai apa? Tasbih ya. Alal mutakhidin atas orang yang pakai itu. Ya, enggak ada sahabat dan tabi'in satu pun yang mengingkari terhadap orang yang menggunakan apa? Tasbih. Nah, wa ma wujida fi ahli sahabah ala hadzal tariq laisa bid'ah. Yang ada pada waktu yang terjadi yang ada waktu zaman sahabat atas ya ajaran ini ada waktu zaman sahabat, maka udah jelas tidak termasuk apa? Bid'ah. Alat tahqiq setelah didalami itu. Setelah didalami apa yang terjadi waktu zaman sahabat tidak termasuk apa? Bid'ah. Kenapa bukan bid'ah? Walaupun zaman Nabi enggak dilakukan zaman sahabat enggak bid'ah. Karena Nabi mengatakan apa? Ashabi kan nujum. Nah, para sahabatku petunjuk. Nujum itu petunjuk. Sama bintang petunjuk bagi orang yang apa? Orang yang tidak tahu arah. Bintang itu petunjuk bagi musafir yang tidak tahu arah. Sahabat-sahabatku pun petunjuk bagi orang yang tidak tahu petunjuk tentang kebolehan. Makanya apa? Jadi katanya bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Yang mana aja sahabatku yang kau ikuti, niscaya kamu akan apa itu? Ya, akan mendapatkan petunjuk tanpa menyebut nama khusus. Yang mana aja. Oleh karena itu kalau kita baca ilmu mustalah hadis, yang harus kita tahu al-jurh wa ta'dil itu siapa itu? Ya, selain sahabat. Kalau sahabat itu kulluhum udul. Ini enggak perlu apakah dia sikoh, apa dia hafalannya ini, apa enggak perlu itu. Karena dapat rekomendasi. Wah, ya, langsung dapat rekomendasi dari siapa nih? Nabi. Wah, itu ini dia rekomendasi ini. Ashabi kan nujum bi ayyihimik tadaitum tadaitum. Yang mana aja. Ya, kamu ikuti ya. Itu dia dari rawi ini enggak perlu ya. Siapa itu dia? Apa sih kok ada apa enggak perlu. Nah, wa ghairu dzalik ya. Falaisa li hadisi ya. Wa ala li hadisi wa li ghairihi. Ini wa li ghairi bacanya wa ghairi. Kena atop dari li hadisi wa ghairi dzalik.
dan lain-lain minal akhbar dari akhbar hadis-hadis allati zakartuha yang telah aku sebut di dalam risalahku. Jadi banyak sekali nih hadisnya, bukan hanya hadis ashabikan nujum gitu. Nah, hadis ini aku sebut dalam bukuku Tuhfatul Akhyar fi ihya'i sunnati sayyidil abrar. Masya Allah, ini bukan sampai di situ lagi, ada lagi dalil jawaban ulama. Ada lagi bentuk lain jawaban ulama. La raiba anna subhah ay ittikhaza gitu. Menggunakan subhah itu ittakhaza, la raiba fi anna subhata ittakhazaha. Oh ya, jamaatun. Ini failnya. Tidak diragukan pakai tasbih itu dilakukan oleh apa? Tadi kan sahabat. Tabi'in pun. Ya, tabi'in pun melakukan, bahkan bukan cukup sampai tabi'in. Ya. Apa itu? Wa atba'uhum. Pengikutnya tabi'in. Jadi kalau pengikutnya tabi'in apa? Tabi'in. Waman ba'dahum, dan sesudahnya atba' tabi'in. Ini yang melakukan bukannya seorang. Jama'atin min jama'atil fuqaha, masyaallah, wal muhaddisin wal mutasawwifati an-nasikin. Jadi berbagai macam profesi. Ada yang profesinya fuqaha, ada yang profesinya apa? Muhaddisin, ada yang tasawuf, ya, ada yang nasikin. Nah, nasik itu ubad, ya. Orang yang banyak ibadat, ya, itu nasikin. Bahkan mereka wastahsanuha, dan mereka mengatakan itu istihsan, ya, bagus. Nah, ini wala apa ini, ya, wala zamuha, mereka senantiasa. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan bagus, tapi lazamuha, senantiasa megang apa? Tasbih, ya. Walam yarwi ahadun minhum annahumus takmahuha. Tidak ada riwayat satu pun dari mereka tabi'in atba' tabi'in bahwa pakai tasbih itu apaan? Buruk. Nggak ada yang mengatakan itu. Wa makana kadzalik. Nah, kalau memang nggak ada yang mengatakan itu buruk, ya, apalagi mereka sendiri ngerjain, maka fahuwa laisa bal huwa hasanun. Bahkan itu adaman hasanun la mahalata, tidak boleh tidak, ya, tidak boleh tidak dikatakan apa? Hasan. Kenapa? Karena tidak ada yang jelekin. Nah, dikuatkan dengan perkataan Ibnu Mas'ud. Ini dalilnya istihsan, kata Ibnu Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi. Yang dilihat, yang dipandang oleh kaum muslimin bagus, maka di sisi Allah pun apa? Bagus. Artinya dia semua muslim mengatakan bagus, nggak ada yang apa? Mengingkari. Apa aja yang dianggap kaum muslimin bagus, ya, bukan hanya perorangan. Nggak mungkin umat Nabi ijtima' ala dolalah. Ya, la tajtami'u ummati ala dolalah. Nggak mungkin sepakat umat Nabi atas kesesatan. Kalau yang disepakati udah pasti apa? Nah, ini hadis marawahu, bukan hadis, asar dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Ahmad, ya. Riwayat Imam Ahmad, maksudnya Ahmad bin Hambal, ya. Riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Wal Bazar, ya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal di dalam Musnad gitu. Kalau Bazar gimana? Ini bukannya bazar tempat orang jual-jual. Ini bazarnya nama ulama. Riwayat Bazar, ya. Bazar, ya. Bazar itu Musnad juga, ya. Jadi kalau kitab hadis musnad itu nyebut hadisnya tidak berurutan bab fikih. Ya kan, kalau Bukhari Muslim bab fikih, bab thaharah hadisnya ini, bab ini. Kalau musnad itu per rawi. Hadis-hadis yang diriwayat oleh Abu Bakar apa gitu. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar apa. Jadi
Ya, jadi enggak satu bab fikihnya ada bab gitu. Itu namanya apa? Musnad. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar semua disebut itu. Ya kan setiap sahabat macam-macam, ada yang riwayatkan sekian. Nah, itu adanya di dalam, kalau ente mau tahu ada di dalam itu. Musnad. Nah, apa lagi yang nyebut nih? Toyalisi yang nyebut kata Ibnu Abbas. Kalau Toyalisi apa nih? Toyalisi. Ya, musnad juga. Tabrani. Nah, kalau Tabrani mana? Mu'jam. Nah, lain lagi namanya. Mu'jam Kabuku, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat. Nah, itu Tabrani. Yang berikut siapa yang nyebut ada sini? Abu Nuaim. Di mana adanya? Di dalam kitab apa? Ya. Al-Imamah warad ala Rafidhah, gitu. Imam Syiah, ya. Syiah, tentang Syiah, ya. Siapa lagi nyebut dan lain-lain. Nah, ya. Baik, itu sumber dari perkataan Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi apa? Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Minha. Nah, minha kembali kepada apa? Subhat. Itu satu subhat aja jawabannya berapa? Nah, ada subhat lain. Nah, apa kata mereka? Jadi mereka itu nggak berhenti nyari-nyari. Kita udah jawab ini nih, dia ketemu lagi. Siapa yang ngajarin? Mungkin iblis kalau yang ngajarin. Ada lagi nih subhat berikut. Nah, gimana bunyinya? Nasabahu, ya, Muhammad bil Muwatta. Nah, subhat. Bukan. Oh, belum. Nah, belum minha. Nasabahu Muhammad bil Muwatta ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan hadis tadi itu kan bukan hanya asar dari Abdullah bin Mas'ud katanya. Di dalam Muwatta dikatakan Muhammad ini nasabu Muhammad ila Nabi. Kata Muhammad bahwa ma ra'ahul mu'minu hasanan bukan perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud, bahkan itu sabda Nabi, itu maksudnya, ya. Jadi Muhammad di dalam Muwatta. Siapa Muhammad nih? Muhammad itu anak muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah punya dua anak murid, ya, orang alim. Muhammad Asy-Syaibani, yang kedua Abu Yusuf. Yang pertama namanya apa? Muhammad Asy-Syaibani, yang kedua murid Abu Hanifah siapa? Siapa? Abu, termasuk Imam Malik. Imam Malik itu anak muridnya Imam Abu Hanifah. Karena kalau menurut urutan yang paling pertama disebut itu Abu Hanifah dulu. Ya, karena Imam Malik itu anak muridnya Abu. Nah, termasuk anak murid Abu Hanifah Muhammad ini. Ada lagi Abu. Nah, siapa yang bilang bahwa ma ra'ahul mu'minul hasanan ini sabda Nabi bukan perkataan Ibnu Mas'ud? Siapa yang sebut? Yang nyebut siapa? Muhammad Asy-Syaibani. Di mana itu adanya? Di dalam kitab Muwatta. Nah, sedangkan Muwatta karangan Imam. Nah, jadi Muwatta sama Malik sama Muhammad sama-sama murid Abu Hanifah. Tuh. Ya, bukan sabda Abdullah bin Mas'ud, bukan asar, tapi Abdullah bin Mas'ud dengar dari apa? Fa innal murid bil muslimin ziyadat zubdatuhum wa umdatuhum. Yang dimaksud kaum muslimin ini adalah apa? Zubdatuhum wa umdatuhum, panutan. Panutan kita kaum apa itu panutan? Apabila kaum muslimin sepakat, ya, bahwa itu adalah baik, maka di sisi Allah pun apa? Siapa itu yang dimaksud? Ya, umum muslimin yang mengatakan baik. Ya, tentu yang mengatakan baik bukan orang sembarangan, orang yang ngerti. Siapa? Makanya bilang zubdah wa umdah. Ya, yang dimaksud dengan kaum muslimin yang mengatakan itu baik, Allah baik, tentu ulama maksudnya. Ya. Siapa itu? Al ulama bil kitab was sunnah al atqiya anis syubha wal haram. Tuh ulama yang jaga dirinya dari apa? Yang bukan hanya haram, yang subhat juga. Nah, barulah yang disepakati oleh mereka baik, baru di sisi Allah tuh. Baik, bukan ulama sembarangan. Nah, kaza qala bi al-Qari di dalam Mirqat. Nah, itu kitab Mirqat yang kemarin sudah disebut, ya. Yaitu Mirqatul Mafatih syarah Miskatul
masabi. Nah, wa minha. Nah, di antara apa lagi nih? Tuduhan. Tuduhannya ya, sanggahannya entar ulun. Di antara tuduhan nih, tuduhan yang kedua nih. Anna pittikhadhi subhati subhatur riya. Kalau ente zikir pakai tasbih, nah itu riya. Ya. Jadi kan orang tahu ya ente tasbih. Kalau ente nggak pakai tasbih kan orang nggak tahu. Jadi mengandung unsur riya dan apa? Sum'ah. Makanya kalau mau zikir nggak usah pakai apa? Nah, oleh karena itu ya jibut jinabuha. Singkirin tuh tasbih. Jauhin. Nggak laku tuh apa sih? Tukang tasbih jadi apa? Nggak laku, bisa protes. Ya. Pakaian bekas nggak boleh. Tuh yang biasa mengimpor pakaian bekas. Nah, orang yang tidak kuat beli baru gimana? Nggak ganti-ganti. Itu kesono-sono kok. Nah, jawabannya gimana nih? Nah, kata ulama begini. Ittihadzuha idza kana mubdiyan ila riya. Nah, orang pakai tusbah kalau memang menyebabkan. Nah, orang pakai tusbah karena gara-gara pakai tusbah menyebabkan riya. Nah, la raiba fil ibda, tidak diragukan, enggak boleh. Kalau dia pakai tasbih tapi dengan sebab apa? Iya. Jadi yang dilarang di sini bukan apanya? Riyanya. Iya. Wa kadzalika kullu. Ini bukan hanya kalau memang karena riya, ini bukan hanya pakai tasbih. Ente pakai baju pun. Ente punya baju baru nih, baju mahal. Ente riya boleh enggak? Iya, bukan hanya apa? Tasbih. Ini kan gitu logikanya. Ya. Jadi wa kadzalika kullu tatawu'in aw mubah. Segala yang sesuatu yang sunat ataupun yang mubah gitu. Tadi itu pakai baju tuh. Gara-gara pakai baju itu jadi apa? Oh iya. Kan ada orang yang pakai baju jaket. Ada bacanya MUI. Muazzaf. supaya orang bilang. Nah, supaya orang bilang. Ada aja contohnya. Nah, kalau ada pejabat kan ada ininya tuh, ada garudanya sini, dipakai tuh, ya, supaya orang tahu kalau dia apa tuh. Apa? Yang paling Pancasila. Oh gitu. Kalau ente nggak pakai nggak Pancasila dong. Padahal dia yang nggak Pancasila, pora-pora aja gitu supaya orang bikin apa? Supaya orang nggak ragu-ragu dia Pancasila, dia pakai gituan. Ada garudanya, ada Pancasila di tengah-tengah garuda gitu. Masya Allah. Nah itu termasuk riya tuh. Jadi kalau masalah riya bukan hanya tasbih, apapun kalau riya nggak boleh. Baik tuh ya. La kalama fihi. Kita bukan ngomong di sini masalah riya nih. Innamal kalam idza khala an syubhat. Yang kita bilang itu boleh kalau tidak ada apa? Subhat ini. Maksud subhat ini dari riya kan, subhat ini. Yang kita omongin tentang apa? Ya, jadi kita omongin itu boleh kalau memang nggak ada subhat ini. Maksudnya nggak ada riya. La siyama idza tarona bi tasawwu bil ajlah. Apalagi kalau memang pakai tasbih itu ya kena menyerupai ulama. Al-ajillah itu artinya ulama besar. Kan ulama-ulama kita Hasan Basri pakai tasbih. Apalagi kalau seandainya ente pakai tasbih kena mengikuti sahabat tabi'in. Nah, itu bukan dilarang, bahkan disuruh tuh. Itu artinya la siyama, terutama apabila diikuti pakai tasbih dan diikuti dengan menyerupai siapa? Ulama ajillah. Ajillah, ada ajillah. Ada lagi, udah dijawab. Siapa yang ngajarin? Banyak banget. Yang kata lagi, mereka nggak kehabisan tuh memerangi orang yang pakai itu, nggak ada habis-habis diperangin. Laukana fihi hasanun ma gitu. Bacanya gitu. Laukana fihi hasanun ma latakhadha nabi. Waduh.
seandainya pakai tasbih itu ada kebaikan, walaupun sedikit aja. Itu ada itu. Seandainya orang zikir pakai tasbih, sedikit aja kebaikannya. Niscaya Nabi pun menggunakan apa? Tasbih. Tapi kan Nabi nggak pernah pakai tasbih. Emang ada riwayat Nabi pakai tasbih? Wahada ashabahu ilaiha. Kalau seandainya ada kebaikan, walaupun Nabi nggak pakai, pasti Nabi apa? Memberikan petunjuk arahan kepada sahabat untuk menggunakan apa? Emang Nabi pernah nggak suruh orang pakai tasbih? Itu termakan itu dengan kata-kata tadi itu. Tuh, izlaisa fihi wa izlaisa fihi falaisa. Oleh kena nggak ada apa? Oleh kena Nabi nggak pernah pakai. Oleh kena Nabi nggak pernah nyuruh. Oh, maka falaisa, maka tidak ada kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan berarti apa? Bid'ah. Masya. Ente udah iya bener juga. Berarti ente kena perangkap. Jawabannya gimana? Laisa annaku lama yab'alhun nabi binafsihi bahwa laisa bihasan. Ya. Bukanlah semua yang tidak dilakukan Nabi sendiri, bukan berarti itu nggak baik. Ya. Segala apa yang dilakukan yang tidak pernah dilakukan Nabi, bukannya tidak baik gitu kan? Ya, gitu. Segala yang dilakukan yang tidak dilakukan Nabi oleh sendiri itu bukan berarti tidak baik. Ya. Fa inna ma raghaba ilaihi aw qarara alaihi wa ala nazrihi wajada baina yadi ayatan hasanan. Jadi apa yang tidak dilakukan Nabi bukan berarti tidak baik. Gitu. Nabi nggak pernah makan daging dob. Ya, Nabi pernah nggak makan? Nggak pernah. Apakah itu dilarang? Itu buktinya Khalid bin Walid makan didiem aja. Nabi nggak pernah azan. Berarti azan nggak bagus dong. Karena Nabi nggak pernah azan. Nah, jadi nggak semua apa yang dilakukan itu nggak baik. Gitu. Nabi nggak pernah azan, nggak pernah qomat. Ini orang azan sama orang qomat nggak baik dong. Fa inna ma raghaba ilaihi aw qarara alaihi ala nazrihi wajada baina yadi aidan. Yang Nabi anjurin tuh atau yang Nabi ada tuh. Ya, walaupun Nabi nggak pakai tasbih. Ketika Nabi ngelihat perempuan pakai tasbih, Nabi diam aja. Nah, itu yang menunjukkan walaupun dia nggak melakukan belum tentu tidak baik. Nabi kan nggak pernah ngomelin, walaupun nggak pernah nyuruh, tapi nggak pernah ngomelin. Baik. Wa minha. Nah, ada lagi nih syubhat yang berikut. Apa lagi nih? Ana ba'dal fuqaha qad hakama gitu. Ala anna mutlaqal addi bid'ah. Pama baluka bil addi bisuha. Kata sebagian ulama bahwa ngitung aja nih, ente bertasbih, ente hitung, walaupun nggak pakai apa, walaupun ente nggak pakai tasbih, ngitung orang bertasbih ngitung bid'ah. Berarti kan ente perhitungan. Mau zikir pakai dihitung. Allah Ta'ala memberikan nikmat nggak dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la. Allah ngasih nikmat nggak dihitung-hitung. Masa ente zikir pakai dihitung-hitung? Kan iya benar tuh. Nah, apabila nggak pakai ngitung-ngitung, nggak pakai tasbih aja bid'ah, pama baluka bil adis, apalagi ngitungnya pakai apa? Wal amru idza dara bainal hasan wal ibtida turika. Kalau ada perkara bertentangan antara baik dan bid'ah, lebih baik diapain? Tinggalin. Nah, ini pakai tasbih kan, pakai tasbih antara hasan dengan ibtida.
Hasannya apa? Oh, hasannya orang pakai bid'ah supaya ketahuan berapa yang ditasbihin. Ibtidaknya apa? Karena Nabi nggak pernah. Kalau ada dua pertentangan antara yang baik dengan apa bid'ah, maka ihtiyat diapain? Kata fuqaha lebih afdal itu tinggalin, ya. Gitu. Hazaron an syubhatil ikhtira. Ya. Kenapa lebih baik ditinggalin? Nah, supaya jangan menyerupai ikhtira itu bid'ah. Mengada-ngada. Iya benar juga. Oh, berarti ente terpengaruh. Nah, jadi sebelum ente terpengaruh, baca dulu nih. Jawabnya. Anna man qala mutlaqul addi bid'ah mardud. Ulama katanya mengatakan apa tuh? Semata-mata ngitung aja bid'ah gitu. Dengan alasan tadi ngapa itu? Perhitungan. Nah, itu kata-kata itu nggak benar. Siapa yang bilang? Minasin Nabi. Dengan pernyataan dari Nabi yang nyuruh kita ngitung. Dan perbuatan Nabi ngitung. Itu. Ya. Siapa orang yang habis sholat dia baca. Ya. La ilaha illallah la syarikalah. Lahul mulku habis sholat subuh. Habis sholat maghrib. Wah. Dia akan ditulis 10 hasanat. Dijauhin 10 sayiat dihapus. Diangkat 10 pangkat. Masya Allah. Allah jaga. Kalau dia bacanya pagi sampai maghrib. Kalau dibaca habis maghrib dijaga sampai berarti 24 jam kita dijagain. Nggak perlu nyewa satpam. Bodyguard. Cukup subuh sama maghrib. Berapa? 10. Nabi kita suruh hitung 10. Masa ente bilang? Siapa orang yang habis sholat baca tasbih 33, baca hamdalah 33, baca takbir 33, Allah Ta'ala ampuni dosanya. Walaupun ontanya dosanya seberapa? Gue 33. Nah kalau ente nggak hitung kederin deh. Masa iya semata-mata ngitung bid'ah? Ini jawaban ulama itu. Anak aja sini katakan nggak benar tuh, ya nggak benar perkataan ulama seperti itu. Ya, yaitu mardud binasin Nabi, wafi'lin Nabi, wafi'li sahabatil ajillah tuh ya, sahabat senior tuh besar. Wal amru dair bainal hasan wal ya. Udah ya. Ini diulangi lagi. Adapun perkataan mereka apabila ada perkara yang dua nih bisa dikatakan baik, bisa dikatakan bid'ah, itu harus diapain tadi kan? Ditinggalin. Nah, itu kalau tasawa torofal hasan wal ibtida. Kalau dua ujungnya itu sama-sama. Ya, 50-50. Ya. Hasannya 50, ibtidanya apa? 50. Nah, baru lebih baik diapain? Nah, tapi kalau di sini enggak 50-50 nih. Wa huna tarajjaha janibul hasan. Dalam hal ini lebih berat apa? Lebih banyak kebaikan yang pakai itu daripada enggak. Mana lebih baik baikannya? Bilujuhil adidah. Dengan kebaikannya itu dengan beberapa sudut itu. Yang lebih banyak baiknya dari bid'ahnya. Nah, oleh karena itu yakunul ibratulaha la li syubatis sahifah. Yang menjadi pegangan kita adalah apa? Yang lebih baik kebanyakannya, yang lebih banyak kebaikannya daripada syubhat yang sepilih. Ya. Syubhat yang sepilih itu adalah apa? Bid'ahnya itu adalah syubhat yang sepilih. Sedangkan kebaikannya banyak sekali. Nah, jadi kalau udah begitu mantap dah. Nah, dia udah diem aja tuh. Tadi masih ngomong ngotot. Dia udah kehabisan. Nah, udah semua. Nah, kita lanjutin. Nah, kalau ente udah tahu pakai tasbih itu boleh, tidak ada bid'ah. Sekarang kita ingin tahu. Nah, tadi kan katanya lebih banyak kebaikannya. Nah, mana kita mau tahu nih kebaikan orang pakai itu tuh. Faslus sabi fawaidut tihazi subha. Faedah orang menggunakan apa? Tasbih. 1 muzakkirah lillah. Kan begini gitu kan? Ngingetin. Ya lu tadi sabda Nabi apa al muzakkir apa subha.
ngingetin orang kepada Allah. Yang kedua, isti'anah ala dawami zikri. Dengan adanya tasbih bisa ya menolong supaya ente selalu apa? Yuk, dua. Kalau ini megang zikir buat apaan deh? Ente bawa aja tasbih. Kalau nggak digunakan buat apaan? Nah kan dengan adanya tasbih bisa selalu apa? Ini kan faedahnya. Tuh, fainal insan kullama ra'aha dzakara annaha alatu dzikri. Orang yang bawa tasbih, dia lihat, berarti ini alat untuk apa nih? Iya, bukannya untuk apaan? Apa itu? Aksesoris atau untuk pencitraan. Oh, gara-gara pemilihan umum gue tasbih. Tapi kalau udah selesai pemilihan umum, faqadahu ila dzikri rabbih. Nah, dengan sebab dia megang tasbih, menuntunnya dia untuk ingat sama Allah dengan cara bertasbih. Ini yang bilang siapa nih? Imam Suyuti di dalam Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hawi lil. Nah, apalagi di antara faedahnya. Ana fitikhazi subha iktida bi jama'atil mutasawwifatil mutanassikin wal ulama'i wal muhaddisin. Make tusbah kebaikannya tasbih apa? Ngikutin. Meneladani siapa yang kita teladani. Ya, jamaah mutasawwifah. Orang tasawuf al-mutanassikin, ahli ibadat. Ulama wal muhaddisin, tadi kan udah disebut nama-namanya itu. Nah, di dalam hadis kita disuruh jangan nyerupain Yahudi, Nasoro. Yang kita diserupai siapa? Yang kita perintah, kita diserupai siapa? Ulama. Ya, kata Nabi apa? Man tasyabbaha biqaumin bahwa. Jadi kalau ente tidak mau seperti ulama, ya paling sedikit apa? Paling tidak apa? Nah, ngikutin. Kalau sama seperti ulama kan harus ente punya ilmu seperti dia, punya ini seperti dia, ibadatnya seperti dia gitu. Kira-kira bisa nggak tuh? Kalau ente nggak bisa, paling dikit apa? Nah, ngikutin. Nah, man tasyabbaha biqaumin bahwa itu kalau yang ente ikutin ulama, tapi kalau yang ente ikutin apaan? Yahudi, ya ente orang Yahudi. Akhrajahu Abu Daud wa ghairuhu. Ini hadis marfu. Ada lagi faedah yang berikut. Anna fihi najatun minal mahalikid dunyawilah wal ukhrawiyah. Menyelamatkan dari kecelakaan dunia akhirat. Kita seperti itu. Dari mana tahunya itu? Kama haka Suyuti amba desikot. Nah, ini riwayat Suyuti dari apa? Para ulama sikot. Annahu akhbarahu bahwa ya beliau dikasih tahu. Annahu kana fi qafilah nih. Contoh nih. Dengan adanya tasbih akhirnya dia selamat dari kecelakaan. Mau tahu ceritanya? Nah, ini perhatiin. Annahu kana fi qafilah. Nah, ya. Pernah beliau ngikut rombongan. Qafilah itu rombongan musafir. Fi darbi Baitul Maqdis. Nah, jalan menuju Baitul Darbi itu Thorik, ya. Jadi dia mau ke Baitul Maqdis ngikut rombongan. Faqama alaihi sariyatu Arab. Oh, ada sariyatu Arab, orang perang. Sariyah kan perang, ya. Ada orang perang, ada begal dah gitu, ya. Wajarradul qafilah. Jadi rombongan ya di stop oleh begal itu. Jarradu, setiap orang yang ikut di rombongan dia apa yang diperiksa. Jarradul qafilah, jami'um semua diperiksa. Wajarraduni, termasuk saya tuh. Yang diapain tuh? Diperiksa oleh KPK. Digeladah. Digeladah rumahnya oleh KPK. Ada yang ngelaporin. Nah, kalau ini yang geladah bukan KPK nih. Ya, termasuk saya katanya digeledah. Ya. Palama akhadhu imamati. Nah, ketika mereka itu begal menggeledah apa? Sorbanku, ya. Saqatat subhatan min ra'si. Dia nyimpen subha di mana tuh?
Coba, nah, ketika dibukain sorban sama penjajah, dikirim dalamnya ada duit. Ternyata jatuh apa? Demi dosi. Falamma ra'auha, ketika mereka lihat di sorban saya ada apa? Oh, kata begal, haza sahibu subha. Oh. Nah, orang-orang ini bukan orang barangan nih. Oh, orang ahli zikir ini. Oh, ya. Faraddu alayya makana akhadati. Ya. Barang-barang yang semula barang saya yang tadinya diambil, akhirnya diapain? Oh, gara-gara apa? Faraddu alayya, mereka mengembalikan kepadaku yang semula diambil. Wan sorobtu saliman minhum, akhirnya gara-gara tasbih saya ninggalin penbegal dalam keadaan apa? Selamat, ya. Nah, kata Suyuti setelah menceritakan hikayat ini, pandur ya akhi, coba ente lihat, ya. Ila ahlil alatil mubarakah, nah, keberkahan orang yang membawa alat. Tasbih ini alat mubarakah, ya. Allazi ja'at bihi sunnah, yang memang dianjurin oleh hadis. Layan hasiru, yang tidak hanya terbatas ngitung dengan apa nih? Nah, jari, ya. Walau amkana hasruhu lakana al-istighal bidzalika yadhhabul khusyu'. Walau amkana, seandainya orang bertasbih, orang zikir tidak menggunakan tasbih, tapi menggunakan apa? Jari. Nah, itu akan menghilangkan kekhusyuan. Yuk, kalau ente bertasbih 33, ente mikirin kalau nggak pakai surah, kalau pakai surah kan bebas, pokoknya yang penting udah habis, berarti apa? Udah selesai. Tapi kalau nggak pakai ituan, ente mikirin hitungannya kan? 1, 2, yang bukan mikirin zikirnya, mikirin apa? Ente nggak pakai tasbih, mau ngitung 100. Kira-kira hati itu sibuk mikirin apanya itu? Udah berapa itu ya tadi? Berapa itu ya? Walaupun hitungnya mau ini 5. Ini 5 10 kan? Berarti kalau mau 100 kan 10 bolak-balik. Itu lupa. Ini udah bolak-balik berapa nih? Tuh, harusnya mikirin apa yang dibaca, ini apa? Nah, lebih baik pakai apa? Supaya ente nggak mikirin hitungan. Nah, ini bagi termasuk dosa tasbih juga tuh yang nomor tuh. Ya, ketek. Nah, itu nggak tasbih juga sama. Udah baik, kamu lihat. Pakai jangan yang murah. Nah. Jangan yang murah, yang plastik. Mahalan. Supaya selesai satu pasal lagi. Kita ngaji udah tinggal berapa nih? Hah? Ya, satu lagi. Pasal samin. Fi asami subhah ghairi isma. Ada nama selain subhah. Kan kita bilang tasbih. Subhah kalau orang ngomong. Selain nama subhah ada lagi nama enggak gitu. Zakara Suyuti ana ba'da salaf kana yusamiyal mudzakirah. Nah, jadi ada nama lain selain tasbih apaan? Mudzakirah. Tadi kan yang ngingetin. Wa kana wa'duhum yusamiha hablul wasli. Nah, ada lagi nama lain apaan? Hablul wasli. Apa itu hablul wasli? Ya, tali yang bisa nyampein. Ya, tali yang bisa nyampein. Ya. Jadi ada sesuatu yang bisa nyampein hanya dengan cara apa? Tali. Ya. Ada orang penyelam nyari mutiara di dasar laut, itu pakai tambang tuh. Sebab kalau nanti dia udah mau ke atas, kalau nggak ada tambang nyasar nih, kan gitu. Itu namanya hablul wasli. Orang mau nyelam itu pakai apa itu? Tambang. Nah, maksudnya ntar kalau udah selesai apa yang mau ke atas tuh ngikutin tambang, mana itu. Kalau nggak pakai tambang bisa, kan laut luas. Nah, itu tasbih kayak model begitu. Bisa menyampaikan kepada bilangan berapa gitu. Ada lagi yang namain tasbih itu rabitatul. Oh, ini bacanya nih maf'ul 2 nih. Al-mudzakirata gitu. Hablal wasli rabitatal qulub. Ini maf'ul kedua ya. Ya, jadi maf'ul pertama
al-muzakkirah. Ya, apa namanya? Ini naibul fa'il. Yusamiha, hanya itu maf'ul pertama, maf'ul kedua muzakkirata hablal wasli rabitatal qulub. Intaha qaulus Suyuti. Ada lagi Yafi'i di dalam kitab Al-Irsyad wa Tatriz namanya. As-subhatu ala salasati akal. Subhah itu ada 3 macam. Subhah ada 3 macam. Yang 2 ini yang enggak benar, yang 1 yang benar. Nah, mana yang benar nih? Yang pertama ada subhah bisinil muhmalah. Dengan sin yang muhmalah, yang tanpa titik. Nah, ini yang subhah, ya. Ya, kan ada sin yang punya apa? Titik. Nah, kalau sin yang tidak punya titik, muhmalah, ini yang benar nih. Allati yusabahu biha. Yang digunakan untuk apa itu? Nah, tapi kalau subhah yang pakai sinnya ada apanya? Wah, jadi apa yang tadi kan subhah, ya. Musabbihah gitu ya. Ada musyabhah. Oh, kalau musyabbihah pakai sin yang ada titik, namanya mu'jamah, ya. Nah, itu enggak benar. Apa artinya? Batola. Apa itu batola? Ya, nganggur. Nganggur.